Bayangin aja suatu ketika kalian ini ke gunung sendirian, gak ada temen. Setelah sampai puncak, kalian ini turun. Di tengah perjalanan, di pikiran lu terbesit, ini enaknya gimana ya biar gue dapet konten yang cakep, yang bagus. Kemudian begitu saya upload, ntar penontonnya ini banyak, video gue viral. Nah, sampai akhirnya lu terbesit sebuah ide. Sesampainya di salah satu pos, kalian ini berinisiatif buat ngubungin petugas atau setidaknya ranger yang saat itu berjaga. Lu bilang ke petugas itu kalau lu itu sedang sakit, nggak bisa jalan dan perlu dievakuasi. Sebagai petugas yang menjaga gunung dan memperhatikan kondisi pendaki yang datang ke gunung itu, tentu otomatis dia akan merasa terpanggil. Datanglah petugas yang datang dari base camp ke atas gunung jauh-jauh buat ngasih pertolongan ke kalian. Di sini begitu kita melihat petugas datang, siasat mulai timbul. Kita pura-pura kaki kita ini sakit, gak bisa jalan. Kita maksimalkan apa yang ada. Kebetulan kaki kita saat itu sedang lecet dikit. Nah, begitu petugas sudah datang, udah mendekat, kita pura-pura kesakitan gak bisa jalan. Ditambah lagi dengan sedikit luka lecet pada kaki ini tadi. Sampai akhirnya petugas ini merasa iba kepada kita. Kaki kita ini dipijit sama si petugas ini. Diurut. Dan kita pura-pura kesakitan. Sakit pak, sakit pak, sakitnya rasa iba petugas ini semakin dalam. Dan sampai akhirnya petugas ini benar-benar merasa iba dan benar-benar pengen membantu kita gimana caranya biar sampai di base camp bawah. Kita yang saat itu lagi pura-pura kaki kita sakit dan perlu dievakuasi, kita ini dipapah oleh petugas tersebut. Kita digendong, enak kan? Wih, kita ngonten nih, dapat video nih ngonten, dapat bahan kan. Sampai akhirnya petugas yang saat itu ada di base camp ini bawa motor naik juga ke pos 1. Set. Nah, kemudian petugas yang udah datengin kita ini tadi ngegendong kita. Sesampainya di pos 1, kita dinaikin motor, turun nyampe di base camp. Sesampainya di base camp, kita istirahat. Begitu istirahat cukup, kita ke parkiran. Ngambil motor nih, parkiran kan agak jauh kan. Sampai akhirnya kita jalan di situ, ngambil motor. Motor diambil, kita mau pulang, mau balik ke rumah nih. Helm masih di base camp. Kita turun lagi dari motor, pas ngambil helm, kita lupa kalau dari tadi kita ini pura-pura. Kita pura-pura sakit, pura-pura pincang, pura-pura minta dievakuasi sama petugas. Set, ngambil helm, kita pakai, naik motor, udah pulang. Di luar sepengetahuan kita, ternyata petugas yang udah dibela-belain ngegedong kita dari atas gunung ini tadi, melihat kita lagi jalan pas turun dari motor ini tadi. Wah, ini tadi kan gak bisa jalan. Kok sekarang biasa aja? Wah, nipu nih anak, nipu. Dan yang terjadi adalah pendaki yang pura-pura ini tadi benar-benar viral. Tapi viralnya bukan karena konten dia, tapi karena cara nipu dia ke petugas. Ya, inilah sedikit gambaran yang dialami oleh salah satu pendaki yang bernama Fauzi. Jadi Fauzi ini adalah pendaki asal Kebumen yang saat itu naik ke Gunung Sindoro. Untuk ketinggiannya Gunung Sindoro ini lumayan tinggi sih, kurang lebih sekitar 3000 berapa, 105 berapa gitu. Jadi Fauzi datang ke situ pas 17 Agustus yang lalu. Dia berencana bikin konten di atas Gunung Sindoro. Dia ngibarin bendera, selfie kan. Nah, setelah turun, sesampainya di pos 3, dia ini menghubungi petugas minta untuk dievakuasi. Jadi konten yang dia rencanakan ini bukan hanya viral karena berhasil menipu petugas, tapi ditambah lagi dia ini viral karena di blacklist atau dihukum, diberikan hukuman selama 5 tahun gak boleh melakukan pendakian ke Gunung Sindoro. Bener-bener viral kan? Dan media mana yang gak meliput dia? Sebuah ide yang cemerlang.
beberapa hari terakhir ini banyak banget di Instagram maupun di YouTube dan di berita-berita lainnya di blog ini ramai yang membicarakan Fauzi. Jadi singkat cerita, Fauzi sekitar tanggal 17 Agustus kemarin pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dia ini datang ke Gunung Sindoro. Dia naik Gunung Sindoro, di atas dia selfie-selfie seperti foto ini. Kemudian setelah dia asik selfie, setelah dirasa cukup selfie-selfie di atas, udah ngibarin bendera, dia ini turun. Nyampe pos 3, dia ini menghubungi salah satu ranger atau petugas yang memang bertugas di Gunung Sindoro. Dia mengatakan kalau dia ini perlu dievakuasi, dia butuh pertolongan karena nggak bisa jalan, kakinya sakit. Dan benar saja, petugas atau ranger yang merasa bertanggung jawab langsung nyamperin si Fauzi ini di pos 3. Sesampainya di pos 3, dengan melihat keadaannya si Fauzi yang sepertinya kesakitan dan ditambah lagi kaki Fauzi ini sedikit lecet, petugas ini merasa iba, merasa kasihan. Bahkan petugas di pos 3 itu sempat mengurut kakinya si Fauzi. Dan saat diurut si petugas ini, Fauzi ini benar-benar merasa kesakitan. Seolah-olah memang benar-benar orang yang membutuhkan pertolongan. Sampai akhirnya turun dari pos 3 sampai ke base camp, Fauzi ini dibopong dan digendong oleh petugas, oleh ranger. Usut punya usut, semuanya ini adalah tipu dayanya si Fauzi. Dia pengen ngeprank si petugas. Dia pengen ngeprank tim SAR. Dengan harapan dia mendapatkan konten, dan kontennya ini ditonton oleh jutaan orang. Sampai akhirnya dia pun viral. Saya yakin teman-teman udah nggak asing lagi dengan berita tentang di blacklistnya Fauzi ini dari Gunung Sindoro. Jadi Fauzi ini mendapatkan sanksi atas ulahnya. Ini dihukum gak boleh melakukan pendakian ke Gunung Sindoro selama 5 tahun. Kembali ke cerita awal dari gambaran saya tadi, ternyata tanpa sepengetahuan Fauzi begitu sampainya di base camp, dia ini ngambil motor di parkiran, kemudian ngambil helm ke base camp lagi, dia turun dari motor itu jalannya udah biasa. Padahal dari pos 3 dia ini dipapah dan digendong oleh petugas. Sampai di pos 1 dia ini enak-enak dinaikin motor sampai ke base camp. Karena setahunya petugas dia ini memang lagi cedera, nggak bisa jalan. Karena itulah dikasih pertolongan yang maksimal. Tapi kenyataannya sesampainya di bawah dia ini bisa jalan seperti orang normal. Dari situlah sampai akhirnya tim ranger petugas Gunung Sindoro ini mengusut hal tersebut. Dari base camp Doro Arum, petugas ini mencoba mencari tahu media sosialnya si Fauzi ini. Sampai akhirnya petugas ini mengambil tindakan bahwa memberikan hukuman kepada Fauzi. Jadi blacklist pendaki, nama Iqbal Fauzi Pratama, alamat Kebumen. Lama sanksi tidak diperbolehkan mendaki Gunung Sindoro selama 5 tahun. Dengan pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, berpura-pura sakit kepada ranger dan meminta dievakuasi atau pertolongan demi konten. Ini yang lucu, demi konten. Kemudian untuk yang kedua, kesalahan Fauzi adalah berperilaku tidak sopan terhadap pengelola. Ini udah jelas banget karena udah berani ngeprank petugas. Kemudian untuk yang ketiga, berperilaku tidak sopan terhadap sesama pendaki. Nih, yang ketiga. Jadi ternyata begitu berita Fauzi yang ngeprank petugas ini udah viral, satu demi satu pendaki yang tadinya pernah mendaki sama si Fauzi ini menceritakan keburukannya si Fauzi. Mulai dari rumah, mulai dari si Fauzi datang ke gunung ini nggak membawa bekal, nggak membawa tas carry, nggak membawa peralatan. Dia ini cuma nebeng. Semuanya diungkit. Karena itulah yang ketiga ini ditulis berperilaku tidak sopan terhadap sesama pendaki.
Kemudian untuk yang keempat, berperilaku tidak sopan terhadap warga atau ugal-ugalan saat berkendara. Kemudian untuk yang nomor 5, melanggar aturan base camp pendakian Gunung Sindoro via Banaran. Kemudian ini adalah surat resminya yang dikeluarkan oleh petugas Gunung Sindoro via Banaran. Kemudian untuk foto ini hanya ilustrasi ya teman-teman, bukan fotonya si Fauzi. Jadi itu nggak usah ditanggepin, anggap saja itu si Fauzi gitu aja. Kemudian ini ada satu video, ini berdurasi 13 detik. Ini miliknya Fauzi yang udah diupload di TikTok. Oh, berarti jadi dia berencana ngeprank petugas ini buat konten TikTok nih. Ini ngibarin bendera. Udah, oke. Nah, satu pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang dilakukan oleh Fauzi ini adalah, jadi gini ya teman-teman, ranger maupun petugas, baik itu relawan maupun tim SAR yang berjaga di gunung, itu mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidup dan waktunya hanya untuk bertugas dan memberikan pertolongan di gunung sana ketika terjadi sesuatu. Jangan sekali-kali kita menyepelekan pekerjaan mereka. Sekalipun mereka ini dibayar, tetap saja kita harus menghormati. Karena tugas dia itu hanya satu. Tugas dari para petugas baik ranger, relawan maupun tim SAR ini adalah menolong. Iya kalau mereka dibayar. Kalau enggak, betapa mulianya dia. Harapan saya adalah buat teman-teman yang sebelum terlanjur, jangan sekali-kali mencoba melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Fauzi, pendaki asal Kebumen ini. Dan satu catatan penting, sebenarnya saya dari dulu sudah sangat setuju dengan dinonaktifkannya atau dicabutnya izin TikTok ini beredar di Indonesia. Kurang lebih kalau nggak salah itu tahun 2018 atau 2019. Itu saya seneng banget sampai saya ini meluapkan ke salah satu video saya yang saya upload di channel Kang Z ini. Saya bersyukur banget TikTok ini dinonaktifin. Meskipun itu hanya bertahan kurang lebih sekitar 1 bulan. Ternyata TikTok ini kembali aktif. Karena pada saat itu saya sudah dapat membaca gejala di mana ketika TikTok ini mulai beredar di Indonesia, banyak sekali hal-hal yang negatif timbul. Seperti contoh, anak kecil yang seharusnya bersikap seperti anak kecil, dia ini berperilaku mirip orang dewasa hanya karena konten TikTok. Yang kedua, yang tua ini berani berdandan dan bertingkah seperti anak-anak hanya demi konten TikTok. Dan sekarang terbukti, ternyata TikTok ini mampu mengubah mental anak-anak milenial zaman sekarang. Banyak hal-hal negatif yang nekat dia lakukan hanya demi sebuah konten. Hanya demi sebuah video yang berdurasi hanya beberapa detik. Tapi akibatnya adalah fatal. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Saya Kang Z dari lereng Laut Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.